Look, down, look. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya ucapkan Sugeng Rawuh, selamat datang. Perkenalkan, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya melahirkan di luar negeri, jauh dari sanak keluarga dan juga jauh dari teman-teman dekat. So, teman-teman ikuti terus videonya, tapi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi saya ceritakan dari awal ya teman-teman. Bulan September, awal November itu saya ada di Spanyol. Jadi summer, Juni, Juli, Agustus, September itu saya berada di Spanyol. Kemudian saya pulang ke Indonesia di awal November dan suami saya pulang ke Irlandia karena masing-masing kita masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Saya pekerjaan di Indonesia dan suami saya pekerjaan di Irlandia. Kemudian setibanya di Indonesia, 2 minggu kemudian saya merasakan ada yang berbeda dengan badan saya merasakan tidak biasa gitu. Kemudian saya feeling aja saya sepertinya hamil gitu. Kemudian saya beli tes kehamilan, saya tes sendiri dan ternyata emang saya hamil. Lalu saya kabari suami saya bilang sepertinya saya hamil gitu. Cuman untuk memastikan saya harus ke dokter kandungan. Kemudian saya pergi ke klinik waktu itu, kemudian dites ya, kemudian dicek dan memang benar ternyata saya hamil. Cuman waktu itu dokternya bilang sepertinya bayi saya kembar gitu ya. Saya excited banget, saya senang, saya kabarin suami saya. Cuman suami saya nggak serta-merta percaya, dia minta foto hasil periksanya ya, saya kirimkan. Kemudian dicek sama keluarga di sini karena kebetulan keluarga kita di sini banyak yang dari orang kesehatan ya, ada beberapa yang dokter. Dicek, mereka ikut lihat dan mereka bilang seperti ini bukan kembar, ini bayinya satu, bukan kembar gitu. Terus saya diminta untuk cek lagi, kamu pergi ke rumah sakit yang bagus, kemudian cek lagi di sana gitu. Akhirnya saya ingat saya pergi ke JIH di Jogja ya, saya cek lagi ke sana dan memang betul saya hamil, tetapi bayinya tidak kembar, jadi cuma ada satu, matile itu aja. Dan alhamdulillah selama masa kehamilan saya secara fisik dan mental saya sehat ya, badan saya sehat, luar dan dalam sehat, saya siap, mental saya juga siap, pikiran saya juga siap, dan saya tidak mengalami permasalahan kehamilan seperti misalnya mual, misalnya muntah gitu ya, atau menjadi lemas, nggak berdaya gitu. Alhamdulillah saya tidak mengalami itu semua. Jadi hamil saya merasakan biasa saja, saya masih beraktivitas seperti biasa. Tetapi saya ingat saya itu ada satu kali muntah itu bareng waktu itu dengan ibu saya. Jadi saya dan ibu naik motor, saya belanja di pasar pagi waktu itu. Kalau di Jogja kan banyak ya pasar pagi gitu, di pasar jalan di pasar Gentan di Jalan Kaliurang. Saya belanja di sana, lalu ada bapak-bapak lewat di depan saya dengan bau keringat yang luar biasa menyengat. Jadi mungkin teman-teman tahu lah yang keringat yang luar biasa menyengat itu. Kemudian tiba-tiba saya mual gitu. Terus saya langsung bilang sama ibu, ayo kita pulang gitu, karena saya ngerasa kayaknya memuntah di bau bapak ini gitu. Saya naik motor sama ibu, sampai di jalan saya udah nggak tahan untuk tidak mengeluarkan muntah saya berhenti di pinggir jalan dan saya muntah di pinggir jalan. Sekali itu saja saya muntah dan saya nggak tahu apakah itu muntahnya karena bawaan hamil
atau memang karena aroma keringat dari bapak yang lewat di depan saya itu, saya nggak tahu. Jadi selama hamil saya muntah 1 kali itu. Lalu setelah itu saya sempat liburan dengan keluarga besar saya ke Wonosobo, kemudian suami saya datang, kita sempat liburan ke Bali, saya sempat liburan ke Nusa Lembongan dan beberapa tempat di Indonesia. Lalu suami saya kembali lagi ke Irlandia dan saya masih di Jogja. Kemudian saya berpikir, Bu, saya nggak mau karena sudah mulai besar perut saya waktu itu, teman-teman, saya nggak mau hamil sendiri gitu. Saya mau ada yang jagain. Akhirnya saya dan suami memutuskan saya terbang ke Irlandia gitu, karena tadinya suami saya bilang, kamu mau melahirkan di Indonesia atau mau melahirkan di Irlandia? Kalau di Irlandia kita tidak punya keluarga di sana, kalau di Indonesia kamu ada keluarga dan ada ibu, ada keluarga yang dekat dengan kamu, ada banyak teman-teman gitu. Terus saya bilang enggak, saya tidak mau merepotkan keluarga, saya mau melahirkan di Irlandia didampingi kamu gitu. Lalu usia kandungan 7 bulan saya terbang ke Irlandia ya teman-teman, saya sendiri karena suami saya waktu itu nggak bisa ninggalin kerjaan. Saya terbang sendiri dari Indonesia, hamil 7 bulan, saya bawa Matilde lintas benua ya, saya bawa dia terbang dari Indonesia ke Irlandia. Kemudian sampai di Irlandia saya olahraga untuk kandungan, saya olahraga harian itu jalan 3-5 km per hari. Kemudian di Irlandia itu ada kelas untuk orang tua baru gitu ya, seperti kelas ibu hamil, kemudian kelas untuk menjadi ayah dan ibu yang baik gitu. Jadi kegiatan saya itu biasanya seminggu 2-3 kali kita ikut ke kelas karena ada fasilitas di sana ya, gratis. Saya dan suami ikut ke kelas parenting gitu, bagaimana nanti kalau anaknya lahir, bagaimana mengasuh bayi dan lain sebagainya, itu saya ikuti sampai dengan usia kandungan 9 bulan ya, sampai sebelum Matilde lahir. Kemudian tidak ada yang istimewa, cuman memang saya merasakan yang berat bagi saya itu adalah tidak makan gula sama sekali, karena saya di Indonesia biasa makan gula, saya suka manis gitu ya. Kemudian saya hamil, saya nggak boleh makan gula sama sekali, paling banter itu madu yang saya makan, dan itu pun tidak boleh, porsinya tidak boleh banyak ya. Jadi saya juga menjaga berat tubuh, saya dari sebelum hamil itu berat badan saya 49, kemudian waktu saya hamil berat badan saya naik jadi 58 kilo waktu itu. Matilde sejak dari dalam kandungan dia tidak rewel sama sekali, dia anak yang baik dari dalam kandungan. Saya tidak punya permasalahan apapun selama saya hamil ya teman-teman. Aktivitas seperti biasa ya, cuman memang tambah berat aja badannya gitu. Saya merasakan sakit gitu, badan saya merasa pegel, semuanya sakit gitu, terus nggak tahu ya, mungkin feeling aja mungkin, atau mungkin naluri keibuannya gitu. Saya bilang sepertinya Matilde mau lahir gitu. Jam 3 pagi saya bangun, kemudian saya pipis, ada tetesan darah di toilet. Kemudian saya bilang sama Matilde, sabar ya sayang, tunggu pagi karena ini sekarang dingin di luar, mama nggak kuat kalau dingin gitu. Saya sambil elus-elus perut gitu, sabar ya dia, kita pagi nanti kita ke rumah sakit, saya bilang gitu.
Kemudian saya kembali ke tempat tidur, saya sambil elus-elus perut saya. Kemudian jam 6 pagi, jam 6 kurang sedikit ya, saya bangunkan Nacho bangun, ayo kita sarapan, sepertinya aku mau melahirkan, saya bilang gitu. Lalu Nacho sempat membuatkan saya sarapan, kita sarapan bareng, terus saya makan banyak karena saya tahu ini kayaknya bakal memerlukan energi yang banyak gitu. Terus setengah 7 kita berangkat ke rumah sakit. Saya sudah siapkan beberapa hari sebelumnya peralatan untuk saya bawa ke rumah sakit ya, ganti dan segala macamnya gitu, karena HPL-nya kurang lebih kita sudah tahu kira-kira tanggal segini atau tanggal segini gitu. Saya ke rumah sakit, sampai di rumah sakit jam 7 kurang seperempat. Waktu itu saya di bagian administrasi, terus ditanya segala macamnya, anak keberapa dan segala macam, ditensi dan segala macam. Saya bilang ini anak pertama. Lalu dia bilang, oh kalau anak pertama mungkin sekitar 5-6 jam ke depan baru lahir nih, mungkin nanti jam 12 atau jam 1 siang anakmu lahir gitu. Bagian administrasi bilang begitu, saya merasa aduh, kalau sekarang aja sakitnya udah begini, 5 jam sampai 6 jam ke depan saya kuat apa enggak, saya bilang gitu. Kayaknya enggak deh, kayaknya ini sudah mau lahir, kayaknya tuh udah benar-benar mau keluar gitu. Terus saya bilang, carikan saya kamar gitu. Terus administrasinya bilang biasa itu kontraksi gitu, anak pertama itu biasa gitu. Terus tapi saya sudah pegang ini perut saya, teman-teman. Terus saya sambil jalan, ada ruang kosong nggak, saya udah nggak dengerin itu bagian administrasinya. Kemudian akhirnya dia lari carikan saya kamar ya, saya langsung masuk ke kamar bersalin. Saya buka baju yang apa namanya, yang dari rumah, saya langsung pakai daster gitu. Saya langsung tidur di bed. Kemudian pecah ketuban saya, teman-teman. Jadi sekitar jam 7 kurang sedikit itu air ketubannya pecah. Dan memang benar ternyata nggak sampai 5-6 jam ke depan. Jadi karena saya udah merasa benar-benar udah mau keluar gitu ya. Jadi saya lari ke ruang bersalin, kemudian saya ganti baju tuh udah cepet-cepet aja. Terus langsung air ketuban saya pecah. Lalu dokter satu datang, melihat, cek saya dan segala macamnya, dan ternyata benar, dan ternyata sudah saatnya bayi saya keluar gitu. Lalu teman-teman, saya ada videonya, teman-teman lihat videonya saja nanti bagaimana prosesnya. Saya 9 kali mengejan dan Matilde keluar ya, tidak ada kendala sama sekali. Ya memang sakit dan saya sempat salah mengejan, dan waktu salah mengejan itu mengakibatkan muka pori-pori saya memerah semua di bagian muka. Di videonya teman-teman bisa lihat muka saya merah, itu ternyata karena saya salah mengejan ya, karena saya nggak pakai latihan dulu mengejan, karena langsung ke kamar bersalin, langsung proses melahirkan Matilde. Jadi nggak pakai latihan, nggak pakai segala macamnya. Come on, you have to get this baby out. Come on. Yeah. Big massive push. Give it huge massive push. Okay. To build up, you know. She's making faces. She's doing this. Oh. Just moving the mouth. Yeah. Just moving See? her mouth, yep. Moving her mouth. Is that Look down. Look. Oh my God. Look at her. 7 weeks. Well done, you. Go to your mommy. Hold on to her. Hold on to her tightly there.
alhamdulillah mati di lahir, tidak ada halangan apapun. Saya justru malah kalau ditanya lebih sakit mana melahirkan atau menyusui, untuk saya pribadi, saya merasa lebih sakit menyusui ya teman-teman, karena melahirkan itu sakitnya cuma sebentar kalau saya, karena saya merasakan sakit banget itu pas saya lari ke kamar itu ya sekitar jam 7 kurang 10 menit, kemudian jam 7:15 itu persalinannya udah selesai. Jadi prosesnya cepat banget, cuma sekitar 20 menit Matilda itu proses melahirkannya ya, cepat banget. Saya tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Tapi kalau untuk menyusui saya itu berhari-hari ya, sampai 3 hari itu saya masih merasakan sakit sekali. Jadi kalau ditanya lebih sakit mana, melahirkan atau menyusui, kalau untuk saya lebih sakit menyusui, karena melahirkan saya cuma merasakan sakit 20 menit, setelah itu udah gitu ya, nggak sakit-sakit lagi. Tapi menyusui itu sampai berhari-hari, sampai merasakan bengkaknya, sakitnya gitu ya, berkepanjangan. Oke, jadi waktu Matilda lahir, setelah Matilda lahir itu normal ya, semuanya berjalan dengan baik. Kemudian jam 7 pagi, siangnya saya tanya sama dokternya, dokter saya bisa pulang ke rumah nggak gitu, karena saya merasa sehat-sehat saja, saya nggak merasa ada yang berbeda dengan badan saya gitu. Terus dokternya bilang, kamu nggak boleh pulang, kamu tuh baru melahirkan tadi pagi gitu, setidaknya kamu stay 1 malam dulu di sini gitu. Oke, saya akhirnya 1 malam ya di sana. Kemudian malam itu jam 10 saya dipanggil sama susternya gitu, ayo bangun, saya ajarin kamu bagaimana cara membersihkan kalau bayinya pup gitu, kalau ganti popok saya diajarin. Jadi jam 7 pagi saya melahirkan, jam 10 atau jam 11 malam ya waktu itu saya disuruh bangun untuk menuju ke ruang toilet gitu, untuk ganti diaper dan segala macamnya gitu. Saya cuman batin aja dalam hati saya, wih ini gila ya, kalau orang-orang luar negeri baru pagi melahirkan, malamnya udah suruh langsung ngasuh anaknya sendiri gitu, benar anaknya sendiri. Sementara saya ingat kalau di Indonesia, karena ibu saya sering menolong orang melahirkan juga, itu disayang-sayang gitu ya, nggak boleh berdiri, geraknya pelan-pelan. Dan di Irlandia itu saya udah langsung suruh ngurus anak sendiri gitu, suruh latihan sendiri. Jadi jam 11 malam itu saya bangun, ganti popoknya Matilda, kan Matilda waktu itu dia pup ya, malam itu saya diajarin bagaimana membersihkan kotorannya Matilda, dan saya masih belajar, masih kaku ya teman-teman waktu itu, karena baru pertama kali punya anak dan pertama kali memegang bayi sendiri. Alhamdulillah tidak ada halangan apapun, tidak ada rintangan apapun untuk proses persalinan. Pada saat itu kita sama sekali tidak mengeluarkan uang yang pada saat itu dikeluarkan, itu nggak ada karena gratis. Kemudian next day-nya kita pulang, jadi jam 7 pagi, kurang lebih jam 7 pagi saya melahirkan. Kemudian jam 8 pagi di hari berikutnya itu saya check out dari rumah sakit, saya pulang ke rumah dan saya sudah bisa jalan, sudah biasa ya, itu masih pelan-pelan, tidak bisa langsung lari-lari atau jalan seperti orang normal, masih jalan pelan-pelan ya. Saya keluar dari rumah sakit, saya masih jalan, saya sampai ke parkiran, saya masih bisa jalan. Kemudian saya pulang ke rumah, kemudian mengasuh Matilda berdua dengan suami di rumah ya, jadi tidak ada keluarga. Terasa berat teman-teman, karena saya selalu dekat sewaktu di Indonesia, selalu dekat dengan orang-orang melahirkan, dan kalau orang melahirkan itu selalu ada keluarga di dekatnya, selalu dibantu dan segala macamnya. Tapi saya dan suami tidak ada yang membantu di Irlandia, jadi benar-benar mandiri, semuanya kita lakukan sendiri. Jadi setelah melahirkan itu beberapa hari berikutnya benar-benar waktu kita bertiga, semuanya kita urus bersama gitu ya. Saya sudah mulai masak, kemudian kalau yang berat-berat memang belum, tapi saya sudah melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, dibantu dengan suami saya. Dukanya apa? Hamil dan melahirkan di luar negeri
Dukanya yang duka-duka banget nggak ada teman-teman, cuman mungkin yang ada seperti yang kita rindukan adalah keluarga ya, karena saya terbiasa di Indonesia melihat di lingkungan kalau ada orang melahirkan itu banyak keluarga berkumpul, kemudian didukung oleh keluarga, dibantu ya, dalam hal dibantu oleh keluarga gitu. Kemudian di Irlandia saya merasakan yang sebaliknya, hanya ada suami dan saya, jadi itu terasa jauh dari keluarganya, terasa gitu. Sukanya apa? Sukanya termasuk kita punya privasi. Kalau di Indonesia, terutama di kampung di tempat saya tinggal semasa kecil sampai saya tumbuh agak dewasa, kalau ada orang melahirkan itu orang-orang ramai berdatangan di rumah untuk menanyakan kabar, ewoh ya, ada ewoh di rumah gitu, seperti ada pesta kecil gitu. Terus kalau malam biasanya nanti ada pengajian segala macam gitu. Dan di Irlandia tidak ada, dan itu ternyata bagi saya ada bagusnya juga, karena saya benar-benar punya privasi, tidak terganggu untuk beristirahat, tidak terganggu. Biasanya kalau orang habis melahirkan kan di rumah rame gitu ya, banyak orang berdatangan. Kemudian kalau malam ada pengajian gitu, bukan pengajiannya yang mengganggu, tapi kita butuh ketenangan juga untuk beristirahat gitu. Jadi menurut saya punya banyak privasi waktu melahirkan di Irlandia. Saya punya seperti otoritas untuk diri saya sendiri. Saya mau tidur, saya mau bangun, saya mau masak, itu bebas, karena tidak ada orang-orang di sekitar yang mengganggu. Maksudnya mengganggu, tidak membuat rusuh, cuman suasananya tenang gitu. Itu sukanya di situ. Kemudian baru beberapa hari kemudian teman-teman bertanya, jadi teman-teman itu kalau mau datang ke rumah, dia tidak serta-merta datang ke rumah membawa misalnya bingkisan gitu ya. Mereka tanya dulu, sudah boleh dijenguk atau belum. Jadi benar-benar sopan santun ya. Kalau misalnya belum boleh dijenguk, masih mau istirahat, mereka nggak datang. Jadi mereka bertanya dulu, sudah boleh dijenguk, sudah open house untuk bayinya atau belum gitu. Itu yang sisi yang saya suka melahirkan di Irlandia, di negara orang ya. Beberapa hari kemudian ada beberapa telepon, ada beberapa SMS, WA gitu ya, tanya sudah boleh dijenguk atau belum. Kemudian teman-teman suami berdatangan ke rumah, kemudian teman-teman dari saya juga, teman-teman Indonesia yang ada di Irlandia datang ke rumah, dan itu mulai rame ke rumah, sudah mulai kedatangan tamu. Begitu dari mulai saya hamil sampai dengan melahirkan, saya tidak punya kendala yang berarti, semuanya sehat, semuanya normal. Saya sehat secara fisik, secara mental saya juga sehat. Kemudian Matilda juga begitu, dia sehat, ya anak yang baik. Dari dalam kandungan dia tidak rewel, saya bawa terbang ke sana kemari, tidak ada masalah sama sekali, dan dia tumbuh sehat, alhamdulillah. Anak yang manis, sampai dengan dia lahir pun dia tidak merepotkan saya, tidak membuat saya sakit gitu ya. Saya bilang waktu saya mau melahirkan itu, Matilde, mama jauh dari orang tua, jadi anak yang baik ya sayang, jangan, kita harus bekerja sama, jangan merepotkan, jangan terlalu membuat mama sakit karena mama jauh dari orang tua. Saya pokoknya bilang seputaran harus bekerja sama sebagai tim gitu. Saya bilang sama Matilde, saya tidak tahu apakah bayi itu bisa diajak berkomunikasi, tapi saya percaya aja ada kekuatan ketika saya berkomunikasi dengan Matilde itu, seperti dia mengerti gitu. Menurut saya dia tuh ngerti apa kata-kata saya waktu itu. Dia sehat, tidak ada permasalahan sama sekali dengan Matilde. Bahkan setelah dia lahir pun dia tidak rewel, anaknya tidak banyak membuat saya terjaga malam hari, misalnya harus menenangkan dia menangis gitu. Saya tidak punya pengalaman seperti itu. Tidak pernah sakit, ke rumah sakit dia juga selama bayi tidak pernah ada masalah dengan kesehatan ya, normal semuanya, baik. Matilde anak yang baik, tidak merepotkan orang tuanya sama sekali. Jadi tidur pun saya nyenyak, tidak terbangun tengah malam untuk karena dia nangis atau rewel gitu. Saya tidak punya pengalaman itu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya apa pengalaman yang paling susah waktu hamil, alhamdulillah saya tidak punya. Jadi waktu hamil pengalaman saya semua menyenangkan. Kemudian apa pengalaman pahit saat melahirkan juga tidak ada ya teman-teman. Semuanya berjalan cepat dan normal. Pengalaman mengasuh Matilde waktu bayi, apa yang paling susah juga tidak ada ya teman-teman. Matilde itu anaknya baik, dari kecil sudah baik, dia tidak rewel lah ya dari kecil ya. Jadi alhamdulillah dari mulai hamil sampai dengan melahirkan semuanya baik-baik saja, normal gitu, tidak ada yang berlebihan gitu ya. Matilde memang benar-benar anak yang baik, alhamdulillah.
Dan begitulah teman-teman ceritanya, dan sampai sekarang Matilde umur 5 tahun, alhamdulillah dia tumbuh dengan sehat, dengan baik ya. Dari kecil dia sudah terbiasa saya bawa ke sana ke sini gitu ya, tidak rewel, dan alhamdulillah sampai umur dia 5 tahun sekarang dia juga tumbuh sehat, tidak banyak membuat orang tuanya repot gitu ya. Anak yang manis, anak yang baik, alhamdulillah. Syukur sekali saya punya anak Matilde ya, karena benar-benar saya tidak punya any problem sama dia sama sekali sampai dengan umur dia 5 tahun kali ini. Oke teman-teman, sekian dulu cerita saya kali ini tentang proses melahirkan di luar negeri, di Irlandia, pengalaman saya melahirkan Matilde ya. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran untuk teman-teman, dan semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Matur nuwun sudah menonton, and I will see you in the next video. Bye bye.